بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalan ilmu, jalan para ulama, belajar, mendengar, menulis, mengkaji dan mempelajari ilmu. Dan itu pertanda, alamat jika Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, berilmu. Maka jika seseorang menyadari, maka Allah bukakan baginya jalan ilmu, diberi taufik dan kemudahan dalam ilmu, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena itu pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya. Ilmu ma'ruf bagi kita, fadilah dan keutamaannya. Sering kita mendengar keutamaan dan kemuliaan ilmu maupun orang-orang yang berilmu dalam ayat-ayat Quran maupun sunnah Rasul sallallahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Diangkat derajatnya oleh Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Pertanyaan untuk menetapkan penetapan takrir bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tiada berilmu. Namun dalam ilmu ada beberapa perkara yang perlu kita ingat, perkara yang menyangkut barokahnya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna, menjadi ilmu nafi' yang menumbuhkan khasyatullah dalam qalbu dan membawa kita untuk beramal saleh. Beberapa perkara yang hendaknya masing-masing orang
menengok pada dirinya, kalau itu ada, falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Namun jika perkara-perkara ini tidak ada, hendaklah dia segera membenahi diri, membetulkan pada dirinya, agar ilmunya tidak menjadi hujjatan alaih, dan menjadi hujjah yang akan merugikan dirinya, mencelakakan dirinya. Beberapa perkara tersebut, yang pertama, agar seorang yang berilmu dan yang belajar ilmu, seperti kita semua termasuk belajar ilmu, mengharap wajah Allah semata dalam niatan kita, bukan yang lain. Yang kita harap, yang kita niatkan adalah raf'ul jahl an anfusina, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita masing-masing, agar terangkat kejahilan itu, diisi, digantikan dengan ilmu. Bahwa dengan ilmu kita tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan jabatan, syuhrah, ketenaran, terkenal, popularitas, atau tamayuz. Kita tidak menginginkan tamayuz. Tamayuz itu menjadi unggul, menjadi berbeza dari teman-temannya yang lain. Wah, jadi orang nomor satu, jadi rujukan, jadi ini segala-galanya ke dia. Bukan itu yang kita inginkan dengan ilmu, tapi wajah Allah semata. Maka janganlah ilmu dirusak, jangan dikotori, jangan dinodai dengan atma, ketamaan pribadi semacam tadi, ambisi duniawi seperti tadi. Para ulama salaf rahimahumullah sangat takut dari perkara-perkara duniawi untuk merusak niat mereka. Bahkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan dia, bukan yang dia inginkan sebetulnya. Artinya para ulama salaf bukan orang yang haus harta dan bukan, tetapi mereka sangat takuti disebutkan Imam Mansur Ibn Mu'tamir rahimahullah tidak pernah meminta pertolongan, meminta bantuan kepada siapapun dalam perkara hajat,
hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Tidak meminta bantuan kepada siapapun, terutama yang datang kepada beliau, yang belajar menuntut ilmu padanya, untuk meminta bantuan kepada mereka. Ini misalnya aku butuh pakaian ini, tolong belikan aku pakaian, siapkan untuk aku kereta atau semacam itu. Mereka takuti, padahal bukan itu tujuan mereka. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menyebutkan, kuntu qad utitu fahmal Qur'an, aku diberi pemahaman Al-Quran, tafsir, pemahaman Quran yang baik. Falamma qabiltu surrah min Abi Ja'far sulibtuhu, maka semenjak aku menerima surrah, surrah itu kantong, kantongnya dulu, guncang, isinya dinar atau dirham, namanya surrah. Dulu tak ada poket atau tas, bag, yang ada guncang itu tadi, dinar taruh di kain, diikat. Ketika aku terima ini dari Abu Ja'far Khalifah, Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, ketika aku terima dari itu, tercabut dariku faham Al-Quran, ilmu dan pemahaman pada Al-Quran tercabut dariku. Mereka takuti, padahal bukan itu tujuan. Imam Ibn Uyainah, imam besar, Imam Ahlu Makkah di zamani rahimahullah. Mereka tidak inginkan dunia dengan ilmunya. Mereka tidak inginkan untuk dirinya lebih jaya di atas yang lain, lebih mulia daripada yang lain. Tidak mereka inginkan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ma nadartu ahadan qat alal ghalabah, aku tidak pernah munadzarah. Munadzarah itu berdebat, munaqasyah. Tidak pernah aku berdebat dengan siapapun alal ghalabah, dengan niatan supaya aku yang menang atas dia, aku bisa mengalahkan dia. Tidak pernah aku berniat semacam itu. Wajidtu idza nadartu ahadan an yadhhara ala yadai, justru yang aku harap bagaimana kebenaran itu muncul dari dia dalam perdebatan, diskusi. Yang aku harapkan bagaimana dia yang menampakkan kebenaran, bukan aku. Yang aku harapkan dia yang membawa kebenaran, dia yang mengungkap, sehingga aku menerima kebenaran darinya, bukan dia menerima kebenaran dariku. Niat untuk tidak mengangkat diri sendiri dalam ilmu.
Demikian pula beliau sebutkan, ma kallamtu ahadan qat illa wajidtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an wa yakuna alaihi ri'ayatun min Allah wa hifz. Tiap aku berbicara kepada seseorang, yang aku harapkan bagaimana dia mendapat taufik dalam pembicaraannya, bagaimana dia mendapat tasdid ala sadat alal haq, benar lurus, yu'an mendapat pertolongan dari Allah, dijaga oleh Allah, bagaimana dia selalu dalam riayatullah, selalu dalam taufik, dalam sadat. Itu harapan, niat beliau. Artinya bukan diri beliau yang hanya mengharapkan itu, aku yang mendapat taufik, hanya aku yang di atas sadat, orang lain menyimpang, orang lain biar mereka tahu kebenaran dariku, mereka ambil kebenaran dariku, sehingga aku yang terkenal, aku yang masyhur. Bukan itu niat mereka. Imam Syafi'i menyatakan, justru aku berharap dia yang mendapat taufik, dia yang mendapat sadat. As-sadat isobatul haq, pas sesuai dengan kebenaran. Kata Imam Abu Yusuf, beliau ini murid daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata Abu Yusuf, ya qaum aridu bi'ilmikumullah, inginkan dengan ilmu kalian itu Allah, niatkan hanya Allah dengan ilmu kalian, jangan yang lain. Karena aku kalau di majelis menginginkan aku yang paling tinggi, aku yang paling mulia, orang semua kepadaku menghormat, memuliakan aku, maka tidaklah aku keluar dari majelis itu kecuali aku termalukan. Aftadih, majelis itu menjadi fadhihah bagiku. Fadhihah itu aib yang membongkar dan mempermalukan seseorang, karena niatnya dia yang tertinggi dan termulia, terbaik di majelis itu. Semua beberapa penukilan-penukilan dari a'immah ini mengingatkan kita bahwa dalam ilmu aridu wajh Allah, inginkan semata-mata wajah Allah, tidak yang lain. Inginkan dengan ilmu kita mengangkat kejahilan dari diri kita untuk terisi dengan ilmu dan al-haq. Benahi niat ini, tujuan kita. Perkara yang kedua, untuk masing-masing kita selalu muraqabatullah, mengingat kalau dirinya selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat, diintai. Allah selalu menengok dirinya dalam segala urusannya, dalam segala perkaranya, dimanapun, kapanpun dia berada. Sehingga dia lebih berhati-hati, takut kepada Allah.
dalam diamnya maupun berbicaranya, dalam berbuatnya maupun dalam diamnya. Dia selalu ingat kalau dirinya diawasi Allah, maka dia takut, tidak berani berbicara sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, marah pada dirinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufid. Ilmu itu bukan hanya yang kamu hafal. Kamu hafal ayat, kamu hafal hadis, kamu hafal riwayat-riwayat a'immah, para sahabat. Bukan itu ilmu. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah yang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Wa alaihi bidawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wal wara' wat tawadhu' wal khudu'. Maka hendaknya dia yang berilmu selalu sakinah. Sakinah, tenang, tidak seronok, tidak semau hatinya. Apa yang mau dia kata, dia kata. Apa yang mau dia perbuat, dia perbuat. Bukan demikian orang yang berilmu. Berhati-hati, sakinah, waqar wal khusyu'. Dia khusyuk, tunduk, waqar, wibawa, tampak pada dirinya berwibawa, tawadhu. Kata Imam Malik rahimahullah, Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imamul Madinah, menasihati Harun ar-Rasyid Al-Khalifah rahimahullah, "Idza 'alimta 'ilman falyura 'alaika atharuh." Kalau kamu telah pelajari ilmu, hendaklah tampak hasil dari ilmu itu padamu. Terlihat kalau kamu ini punya ilmu, ada padamu ilmu. Wasakinatuhu wasamtuh wa waqaruh. Hendaklah terlihat pada dirimu ketenangan. Samt. Asam itu gerak-gerik, langkah, kaki, pergi, datang, duduk, berdiri, ini, itu, kata-kata, wajah, amal, perbuatan, samt. Kewibawaan terlihat pada dirimu. Kata Imam Malik, karena Rasulullah SAW sebutkan al-ulama warathatul anbiya. Alim, orang yang berilmu dan ulama adalah ahli waris para nabi. Dan para nabi orang-orang yang khusyuk, tunduk, tawadhu, wibawa, terhormat, tenang, terlihat. Maka ulama pun seharusnya demikian. Orang yang melakukan apapun yang dia lakukan, berkata apa yang dia suka untuk kata, tanpa dia perhitungkan, tidaklah terjadi
semua itu kecuali karena kurangnya muraqabatullah. Dia tidak sadar atau lupa kalau dirinya selalu dilihat, selalu diawasi oleh Allah. Padahal Allah sebutkan ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz pun kecuali yang di sisinya ada raqib dan atid, mencatat semua amal perbuatannya. Para ulama salaf mereka katakan seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul ilm, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lahul sakinah wal waqar, dan pelajari pula bersama dengannya ketenangan, waqar, kewibawaan, terhormat pada dirinya. Sehingga untuk berbicara sesuatu dia kira-kira, dia perhitungkan apakah itu benar yang dia sampaikan, diridhoi Allah ataukah sebaliknya. Pelajarilah ketenangan, khusyuk dan tawadhu serta kewibawaan dalam ilmu. Nasihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sebagian ulama salaf, Abdullah Muhammad ibn Sirin atau Hasan al-Basri, menyatakan yang bagi li alim an yada'at turab fi wajhih tawadhu'an lillah. Pantas kiranya seorang alim itu meletakkan tanah di wajahnya, di dahinya, untuk tawadhu dia kepada Allah agar tidak takabur dengan ilmunya, agar tidak sombong dan congkak dengan apa yang telah Allah berikan padanya. Perkara yang ketiga adalah agar seorang talibul ilm yang menuntut ilmu menjaga ilmu yang Allah berikan padanya, menjaga ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala percayakan padanya, agar kemudian dirinya selamat dari makasid rodi'ah, dari penghasilan yang kotor, penghasilan yang jelek. Ya. Kalaupun itu tidak halal, kalaupun itu halal, sesuatu yang rendah dan terhina, tidak baik. Oleh sebab itu
Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan tentang hijamah berbekam, kasbul hajjami khabith. Penghasilan tukang bekam itu kotor, jelek. Walaupun tidak haram, halal, tetapi bukan penghasilan yang baik, bukan penghasilan yang terhormat, karena dia bekerja mengurusi darah yang kotor, darah yang berpenyakit. Apalagi di zaman dulu, berbekam itu untuk mengeluarkan darah dari pasien yang sakit itu dengan disedot. Jadi disedot demikian tempat yang diambil darahnya. Ada darah kotor, berpenyakit, hitam kadang, mungkin sebagiannya tertelan olehnya. Penghasilan yang kotor. Walaupun itu tidak haram, tetapi Rasulullah membimbing kepada umatnya untuk penghasilan itu yang baik, berniagakah atau yang semisalnya, penghasilan yang bersih dan terhormat. Maka terlebih-lebih seorang talibul ilm hendaknya memiliki penghasilan kerjaan yang baik, yang halal, yang terhormat, bersih. Perkara yang kelima, agar seorang talibul ilm, menuntut ilmu, selalu menjaga syiar-syiar Allah, menjalankan dan mengamalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesehariannya. Seperti sholat 5 waktu berjamaah di masjid dia jaga, atau amalan-amalan soleh yang lain, puasa, sunnah, atau yang lainnya, syiar yang dalam agama, amalan-amalan soleh semacam itu dia hidupkan pada dirinya. Yang tiga tadi yang satu L, yang ketiga, yang keempat Nomor 35 yang pada Islam. Nomor 4, salah nomor. Betul. Itu perlu cara. Awas. Sampai mana tadi? Nah, menjaga syiar-syiar Allah dan para a'immah kita salafus saleh sangat menjaga yang demikian. Disebutkan dari Imam Sulaiman bin Mahran Al-A'mash rahimahullah, selama 40 tahun
beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Mundu arba'ina sana, kata beliau, ma fatani takbiratul ihram ma'al imam. 40 tahun. Dalam satu hari ada 5 sholat. Dalam setahun ada berapa sholat? Kali 360. Ini 40 tahun. Artinya imam takbiratul ihram beliau ada di shaf awal berjamaah. Kata Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, alladhi adhkuru nafsi annahu ma adzana al-muadzin illa wa ana fil masjid. Yang aku ingat tentang diriku, tidaklah muadzin adzan kecuali aku sudah di masjid. Demikian dalam hidup mereka, amalan, syiar, sholat, dijaga syiar-syiar Islam semacam ini pada diri mereka. Tidak bermalas-malasan dalam amalan soleh dan syiar. Kata Syekh Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, kalau itu kisah-kisah para ulama terdahulu, bahkan para ulama kita di masa belakangan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dulu ketika masih hidup, ketika aku datangi beliau di kediamannya di musim panas di Taif, ketika itu di ruangan beliau banyak tamu, ada sekitar 60 orang lebih, kata Syekh. Semuanya bersiap untuk bertanya kepada Syekh. Itu pun di hadapan Syekh ada 2 telepon yang tidak pernah berhenti. Kering beliau angkat telepon, ayo fatwa, minta pertanyaan, begini jawab, ya nah ini gini, haram boleh tidak boleh gini, hadis ayat dalilnya begini. Tutup telepon, kering. Nah, Syekh ini beliau jawab, kering terus ini telepon. Sejenak telepon berhenti, ada yang tanya, Syekh tanya, ini hukumnya macam apa, bagaimana ini? Syekh jawab gini. Termasuk, kata Syekh Bukhari, aku yang bertanya kepada beliau hadis, idza ra'aitum syabban yatakhallafu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman, atau rajulan yatakhallafu ila al-masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang selalu ke masjid, maka saksikan kalau dia itu mukmin, beriman. Ma darajatu hadzal hadis? Apa derajat hadis ini ya Syekh? Beliau sebutkan dhaif. Hadis itu lemah karena begini dan begini. Beliau sebutkan ilat-ilatnya begini. Aku sampaikan kepada beliau, tetapi sebagian ahlul ilm, sebagian ulama menguatkan hadis ini, menghasankan. Kata Syekh, "Naam, aku tahu. Akhuna Syekh Nasir Al-Albani menguatkan, beliau sebutkan 3 jalan dari hadis ini, dari riwayat ini, dari riwayat ini. Tetapi lam yusib, beliau tidak tepat dalam perkara ini, yang benar hadis ini dhaif." Ilmiah.
Asyahid, demikian beliau terus ditanya, menjawab, telepon, begini sampai adzan Isya. Ketika itu mulai maghrib. Begitu adzan Isya, beliau berdiri. Astagfirullahaladzim. Beliau berdiri, beliau ambil air wudhu. Beliau minta diantar ke masjid dalam keadaan beliau buta. Rahimahullah. Dan tua umurnya sudah berapa? Lebih tua dari Fahad, raja masa itu. Ke masjid sholat. Usai ke masjid, kembali ke majelis. Mereka pun kembali masuk ke majelisnya. Nah, kembali telepon berdering, beliau jawab, beliau ini. Yang di majelis tanya, beliau jawab. Sampai hadir waktu Asya, makan malam. Intaziru, jangan ada yang keluar, tunggu. Beliau hidangkan, beliau siapkan makan malam. Beliau perintahkan anak buahnya menyiapkan ini. Diminta untuk semua Asya bersama beliau. Amalan soleh, menjamu tamu, menghormati tamu, makan bersama mereka Asya ini itu. Nah, selesai Asya, tamu-tamu pada pulang, bepergian. Kemudian saya pegang, saya Bukhari, ada perlu berdua, ada empat mata bicara sama beliau. Selesai dari itu, pertemuan khusus dengan para mutazawijin. Karena orang yang tanya kepada Syekh yang ada urusan nikah, masalah firaq, masalah talak, masalah cerai, saya khususkan. Tidak beliau jawab di majelis. Yang lain-lain dijawab di majelis. Ini boleh, ini haram, ini begini, sunnah. Tapi urusan keluarga, suami istri, masalah nikah, masalah talak, masalah ini, beliau khususkan nanti malam. Sekian orang, yang ini mungkin sedang cerai, ini sedang khuluk, ini sedang begini, talak istrinya, yang ini begitu. Kasus keluarga, rumah tangga. Satu-satu ditemui oleh Syekh, nah, kasusnya begini-begini, tanya, jawab, dijawab oleh Syekh, begini-begini, dua, yang kedua, yang ketiga, beberapa orang. Alhasil sampai tengah malam, baru kemudian beliau tutup majelis. Mendekati pukul 12 malam atau setengah 12 malam, beliau ambil air wudhu, kemudian beliau tidur. Rahimahullah. Asyahid yang beliau inginkan di sini contoh bagaimana sekelas beliau, seorang mufti besar, ulama besar, kesibukan yang begitu banyak dan menumpuk, tetapi terus sajalah beliau menjalankan syiar-syiar Allah. Adzan beliau ke masjid, sholat bersama muslimin. Rahmatullahi alaih. Perkara yang kelima, ya, 5 sekarang. Agar seorang talibul ilm mengamalkan dan menjaga al-mandubat asy-syar'iyyah, yang mandub-mandub, yang syar'i, yang sunnah-sunnah, nafilah-nafilah, tatawwu', dia amalkan dan dia jaga. Baik itu dari sholat-sholat nafilah, rawatib, siang dan malam, puasa Senin Kamis, Ayamul Bid,
Daud, apa yang mana mampu bisa dia lakukan. Zikir-zikir seusai sholat, seusai subuh, asar, sobah, masa, sedekah, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Dia hidupkan terus pada dirinya. Haji ke Baitullah bagi yang mampu atau umroh. Makanya dalam biografi para imam, para ulama, disebutkan salah satu dari pujian para ulama tentangnya, fulan bin fulan hajjah kada sana. Dia haji 70 kali, dia haji 80 kali, bulan haji sekian kali, sekian tahun. Tiap tahun dia haji. Haji sunnah, nafilah. Diperbanyak olehnya. Makanya Ummu Habibah di Sahih Muslim radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan hadis 12 raka'ah fil yawm wal lailah. Man shalla fil yawm 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Yang salat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat usainya, 2 rakaat usai maghrib, 2 rakaat usai isya. Nah, Allah bangunkan untuknya rumah di jannah. Kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, tidak pernah aku meninggalkannya. Tidak pernah aku meninggalkan hadis ini atau mengamalkannya dalam hari-hariku. Terus dijaga 12 rakaat sehari semalam. Kata tabi'in yang meriwayatkan hadis, semenjak aku mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sehari semalam semenjak aku dengar dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dijaga amalan-amalan sunnah semacam ini yang diajarkan Rasul SAW. Paling tidaknya, walaupun paling tidaknya hanya sekali, tetapi paling tidaknya dia pernah tercatat mengamalkan amalan itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tiap kali aku menulis melewati satu hadis Rasul SAW, pasti aku mengamalkannya, walaupun sekali. Sampai suatu hari aku menulis dalam musnad hadis bahwa kana Rasulullah SAW dhahaba ilal Hira yatahannath, wa tahannuth ibadat zat ayyam al-khalwah. Rasul SAW dahulu berkhalwat, menyendiri ke Gua Hira. Ya kan, kita tahu dalam sirah, beliau duduk di situ beribadah kepada Allah, berzikir begini, membawa bekal makanan apa. Sampai nanti bekalnya habis, beliau turun lagi ke Khadijah, ambil bekal, kembali ke Gua Hira. Aku melewati hadis ini, maka aku ke Gua Hira dan aku duduk beberapa hari di situ sampai bekalku habis, maka aku kembali turun pulang. Diamalkan.
Karena pernah dilakukan Rasul SAW. Kata Imam Ahmad, aku kemudian melewati hadis karena Rasulullah SAW yahtajim wa a'tal hajjam ajrahu. Wa Rasulullah pun berbekam hijamah, dan beliau membayar upah kepada tukang bekamnya, al-hajjam. Maka aku pun pergi ke pasar berbekam, dan aku beri upah kepada tukang bekamnya, mengamalkan apa yang pernah diamalkan Rasul. Walaupun sekali. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah litamassukihim bis sunnah, karena mereka orang yang berpegang dengan sunnah, sungguh-sungguh mengamalkan segala yang mereka dapati dari Rasulnya, mereka amalkan. Kata Sufyan Ats-Tsauri atau Az-Zuhri rahimahullah, idza stata'ta an la tahukka ra'saka illa bis sunnah faf'al. Jika kamu bisa tidak menggaruk, tahu menggaruk? Ya. Jika kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, seandainya ada sunnah Rasul menggaruk demikian caranya, misalnya ada, kata Sufyan, dalam sunnah demikian, maka garuklah, lakukan. Artinya hal sekecil itu pun jika ada di dalam sunnah, amalkan. Demikian mereka menjaga as-sunan yang disunnah-sunnahkan, nafilah-nafilah. Terus si hamba memperbanyak itu hingga Allah mencintainya. Dalam hadits qudsi, wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Teruslah, tetaplah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri padaku, beribadah dengan yang sunnah-sunnah. Terus dia lakukan, dia amalkan hingga aku pun mencintainya, kata Allah. Sampai dia dicintai Allah karena memperbanyak dan menjaga amalan-amalan nafilah yang sunnah. Itu perkara kelima yang hendaknya diingat oleh setiap talibul ilm. Oleh sebab itu para a'immah takut dan merasa dirinya kurang jauh dari pengamalan sunnah, dalam keadaan mereka yang luar biasa ilmunya, amalannya. Maka disebutkan Imam Malik Ibnu Anas, jika beliau disebutkan nama Nabi atau Rasul SAW, atau beliau yang menyebut Rasulullah kata, karena Nabi begini, Rasulullah begini, disebutkan berubah wajah beliau, pucat, dan kemudian beliau menunduk yang hani karena malu. Oh, masih banyak yang belum diamalkan, masih jauh dari kesempurnaan, tidak sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu disebut
atau beliau menyebutkan nama Rasul atau Nabi, beliau yanhani itu begini, menunduk, merasa dirinya muqassir, masih kurang dalam ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Serupa dengan itu Imam Ibnul Qasim rahimahullah, jika disebutkan padanya Rasulullah atau Nabi kering lidah beliau, lisannya, karena takut dan karena wibawanya Rasulullah SAW di hadapan beliau. Sementara beliau merasa belum menjaga, belum mengamalkan semua yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keenam, untuk setiap talibul ilm menghiasi dirinya dengan makarimul akhlak, dan akhlak yang mulia dalam keseharian dia, dalam muamalahnya. Rasulullah SAW menyebutkan, inna aqrabakum minni manzilan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang terdekat denganku di akhirat kelak adalah yang terbaik akhlaknya dari kalian. Wa ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan yang terbaik dari mukminin imannya adalah yang terbaik dari mereka akhlaknya. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ith liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan itu banyak, walhamdulillah, sunnah mengajarkan kepada kita. Seperti Ibn Mubarak sebutkan rahimahullah, al-khuluqul hasan talaqatul wajh. Akhlak baik itu rupa yang manis, senyum, jumpa orang dengan muka yang senyum, muka yang ramah, orang senang ketemu dengannya. Karena ada orang yang pasang muka, mahal senyumnya, semua orang, ya, ada apa? Perlu apa? Tak ada. Mahal senyum, tak bisa dia ramah. Apa yang bisa tentu, ya, orang senang. Dan itu akhlak karimah, kata Ibnu Mubarak. Talaqatul wajh, wajah yang ramah, senyum. Wa badlul ma'ruf, memberi yang ma'ruf, membantu orang. Wa kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu, untuk tidak mengganggu orang, tidak mendolimi, tidak menyakiti orang dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Akhlak karimah.
wal ihtimal. Al-ihtimal ini arti asalnya memikul. Yang dikehendaki memikul kekurangan orang, terutama pada diri kita sendiri. Misal Anas radhiyallahu anhu berkata, "Khadamtu Rasulullah 10 sinin." 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Bukan urusan beliau, Anas yang menghandle, yang menyelesaikan. 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wa lima syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Tidak pernah sekalipun Rasulullah cakap sesuatu yang telah aku lakukan, sementara itu tidak dikehendaki beliau. Tidak pernah beliau cakap, kenapa kau lakukan begini? Atau sesuatu yang belum aku lakukan, padahal beliau perintahkan begini. Tidak pernah beliau menegur aku, kenapa belum kau lakukan? Tidak pernah beliau cakap begitu. Orang akan malu hati kalau ditegur, diingatkan seperti itu misalnya. Aku kan sudah bilang sama kau lakukan ini, kenapa kau ambil ini atau kau kerjakan ini? Kenapa sampai sekarang belum kau lakukan? Malu dia. Apa sebaliknya? Siapa yang nyuruh kau begini? Kenapa kau lakukan ini? Siapa yang perintah kau? Malu kan dia tegur demikian. Kata Anas, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seperti itu. 10 tahun ihtimal. Ada kekeliruan, ada kesalahan, disengaja, tidak disengaja. Anas masih muda belia. Suatu hari kata Anas, aku diperintah oleh Rasul untuk suatu hajat. Kau ambilkan ini apa di mana? Rasulullah tunggu lama, nggak kembali Anas. Rasulullah memerlukan. Sampai ditunggu-tunggu, akhirnya dicari sendiri Rasulullah keluar sallallahu dari rumahnya mencari Anas. Mana Anas itu? Sampai terlihat bahwa Anas sedang bermain-main sama temannya sebaya yang seusia dengan dia, masih muda. Macam anak kita, misalnya kita suruh ke kedai beli apa, belum sampai kedai, di jalan dia ketemu temannya main kelereng kah, main apa, dia asyik main kelereng, lupa kedainya sudah. Rasulullah hanya senyum dan kembali pulang. Tidak ada kemudian, Anas kenapa kok aku perintah? Tidak ada, tidak. Senyap. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ihtimal. Sesuatu yang mungkin dilakukan temanmu, saudaramu, apalagi kalau dia tidak sengaja atau tidak khilaf, lupa. Ihtimal, kamu pikul sudah labas, tak apa-apa, insyaallah. Jangan semua masalah kau jadikan problem. Kau ungkit-ungkit. Kenapa? Entah ini, begini. Apa kau cakap tentang aku begini? Kenapa kau tidak lakukan begini? Aku kan sudah bilang ke kau begini. Ihtimal, akhlak yang mulia. Orang akan senang muamalah dengan kau. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, la tadunnanna bi kalimah kharajat min fi akhika su'a wa anta tajid minhu ilal khairi mahmala. Jangan kau keburu su'udzon karena perkataan yang diucapkan saudaramu, padahal
kamu bisa melarikan kepada makna yang baik. Artinya kamu bisa carikan uzur untuk dia. Oh, tidak mungkin maksud dia begini. Mungkin tujuan dia baik begini. Ya, dia itu kita tahu Masya Allah bagus. Mungkin tidak sengaja. Mungkin dia lupa. Mungkin dia, kata Ibn Mubarak, al-mu'min yatlubul ma'adhir. Seorang mukmin itu memberi uzur, mencari uzur untuk saudaranya, diberi uzur saudaranya. Ihtimal. Yang berapa ada? Sudah lewat. Al-muhim itu beberapa akhlak yang mulia, dan masih banyak akhlak-akhlak yang lain. Yang jelas secara umum, sebagaimana tersebutkan, kama tadinu tudan. Seperti apa kamu melakukan, seperti itu orang akan melakukan padamu. Kamu menghormati orang baik, pada orang pun akan menghormati dan baik padamu. Kamu ingin dimuliakan orang, muliakanlah orang. Allahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Kita skors untuk sholat zuhur. Walhamdulillahirabbil alamin.